Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Oh, udah kedengaran ya. Selamat pagi. Oke, gimana Pagi, kabarnya? Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Kita pertemuan ke-15 ya, pertemuan terakhir sebelum UAS. Ada yang mau ditanya nggak dari materi? Saya lagi gusinya lagi bengkak. Jadi agak ini nih. Ada yang mau bertanya nggak terkait materi? Belum ada, Bu. Oke, saya absen dulu ya seperti biasa. Jangan lupa absen juga di e-learning ya sampai jam 10. Oke, yang pertama Dias. Dias nggak ada. Ibnu nggak ada. Muhammad Agung nggak ada. Muhammad Felix nggak ada. Farhan Ada, Bu, hadir. oke. Arin Hadir, Bu. oke. Irwanto Hadir, Bu. oke. Mutiara Putri Hadir, Ibu. oke. Kelvin Kelvin izin dulu, Bu, jaringan katanya. oh iya tadi udah masuk sempat keluar. Oke, Raymond nggak ada. Elizabeth Catherine nggak ada. Diamona baru masuk ya. Oh iya. Oh ya, abis ini Happy Rizka. Ya, hadir, Bu. Oke. Kemudian Dali Sofiatu. Hadir, Ibu. Oke. Muksal belum ada. Restu belum ada. Kemudian Sylvia belum ada. Renita Hadir, Ibu. oke. Nana Hadir, Ibu. oke. Kemudian Diwa Hadir, Bu. oke. Dimitri Hadir, Bu. oke. Supian Hadir, Bu. oke. Sanggita Hadir, Bu. oke. Dini Hadir, Bu. oke. Lili nggak ada. Kiamudin Hadir, Bu. oke. Tiara Hadir, Bu. oke. Naomi Hadir, Bu. oke. Elizabeth Christian Hadir, Ibu. oke. Susana Rati nggak ada. Mirta Hadir, Bu. oke. Nani Hadir, Ibu. oke. Yeremia Hadir, Bu. oke. Ariswa Hadir, Bu. oke. Putri Bintang Hadir, Ibu. oke. Yang terakhir Yuha belum ada. Tuh. Ada pertanyaan nggak? Pertemuan yang sebelumnya materinya
Nggak ada. Kalau nggak ada kita ke kuisis dulu ya seperti biasa. Duh. Nah ini kodenya 193063. Oke, Sylvia. Ayo, baru 18. Muhammad Agung, Elizabeth Christian, Muhammad Felix, Putri Bintang, Ibnu, Elizabeth Catherine, Arisfa, Raymond, Restu, Kiamuddin. Absen ya di e-learning.
Masih banyak nih yang belum ikut kuisis. Apa kendala jaringan apa gimana? Udah, kita mulai aja ya.
Oke, selamat ya untuk Dali, Irwanto, Yeremia ya yang 3 besar. Kemudian Putri, Sanggita, Kia, Naomi, Arin, banyak yang benar ya. Elizabeth Christian, Happy Rizka, Renita, ya dan Farhan. Oke, alhamdulillah lumayan banyak. Oke, kita langsung aja ke materi. Sebelumnya teorinya terlebih dahulu, presentasi oleh kelompok 6. Ya, ada Nani, Yeremia, Arisfa, Putri, Yuha, dan Felix. Yang nggak ada berarti Yuha sama Felix ya berarti. Iya, Bu. Oke, silahkan presentasi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang praktik penyusunan anggaran perusahaan dagang berdasarkan kasus. Anggota kelompok 6 ada Arisfa Mahendra, ada Muhammad Felix, ada Putri Bintang, ada saya Nani Ningsi, ada Yeremia, dan Yuha Auliana. Selanjutnya, anggaran perusahaan dagang akan dijelaskan oleh Arisfa. Kepada Arisfa dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu anggaran perusahaan dagang. Anggaran perusahaan dagang itu sendiri adalah anggaran yang disusun secara rinci mengenai semua aktivitas yang berhubungan dengan pembelian barang dagangan, penjualan barang dagangan, serta pendukung lainnya untuk suatu periode waktu tertentu di masa yang akan datang. Lalu anggaran induk atau master budget perusahaan dagang merupakan kumpulan anggaran perusahaan yang disusun secara menyeluruh atau komprehensif yang membentuk jaringan kerja dari berbagai jenis anggaran dan saling berhubungan. Selanjutnya membentuk anggaran induk yang disusun untuk jangka waktu 1 tahun atau annual budget. Anggaran induk perusahaan dagang terdiri dari operational budget dan financial budget. Dimulai dari anggaran penjualan didasarkan atas sales forecast. Lanjut. Selanjutnya, proses prosedur penyusunannya akan dijelaskan oleh Yeremia. Pada Yeremia dipersilakan. Oke, selanjutnya ada penyusunan anggaran perusahaan dagang. Di mana dalam anggaran penyusunan dagang, anggaran yang termasuk di dalamnya meliputi anggaran penjualan, anggaran pembelian, anggaran harga pokok penjualan, anggaran beban operasional, anggaran laporan laba rugi, dan ada anggaran kas. Selanjutnya ada prosedur penyusunan anggaran perusahaan dagang. Jadi dalam penganggaran perusahaan dagang itu meliputi transaksi pembelian dan penjualan, yang mana transaksi itu akan mempengaruhi kas dan persediaan barang dagangan. Nah, prosedur itu sendiri ada 4. Yang pertama itu adalah menentukan pedoman anggaran.
Sebelum penyusunan anggaran, terlebih dahulu manajemen puncak atau direktur atau komisaris itu harus melakukan dua hal. Yang pertama ada menetapkan rencana besar perusahaan seperti tujuan kebijakan asumsi sebagai dasar penyusunan anggaran. Yang kedua adalah membentuk panitia penyusunan anggaran yang terdiri dari direktur sebagai ketua, manajer keuangan sebagai sekretaris, dan manajer lainnya sebagai anggota. Terus proses yang kedua adalah persiapan anggaran. Manajer operasional sebelum menyusun anggaran penjualan atau sales budget itu terlebih dahulu harus menyusun ramalan penjualan atau sales forecast. Langkahnya adalah yang pertama, setelah menyusun ramalan penjualan, manajer operasional bekerja sama dengan manajer umum dan manajer keuangan untuk menyusun anggaran penjualan, anggaran pembelian, dan anggaran beban pemasaran. Langkah yang kedua adalah manajer umum bekerja sama dengan manajer keuangan menyusun anggaran beban administrasi dan umum. Langkah yang ketiga adalah setelah itu manajer keuangan bekerja sama dengan manajer lainnya untuk menyusun anggaran laba rugi, anggaran neraca, anggaran kas, dan anggaran lainnya. Langkah yang ketiga adalah penentuan anggaran. Pada tahap penentuan anggaran ini, semua manajer beserta direksinya akan mengadakan rapat kegiatan untuk perundingan menyesuaikan rencana akhir setiap komponen anggaran, untuk koordinator dan penelaahan komponen anggaran, dan untuk pengesahan dan pendistribusian anggaran. Selanjutnya, langkah yang keempat adalah pelaksanaan anggaran. Untuk kepentingan pengawasan, setiap manajer membuat laporan realisasi anggaran. Setelah dianalisis, kemudian laporan realisasi itu akan disampaikan oleh direksi. Selanjutnya adalah perbedaan anggaran berdasarkan jenis perusahaan akan dijelaskan oleh Putri Bintang. Kepada Putri Bintang dipersilakan. Terima kasih, Nani. Selanjutnya ada perbedaan anggaran berdasarkan jenis perusahaan. Perbedaan antara perusahaan dagang dengan perusahaan manufaktur terletak pada kegiatan operasionalnya. Pada perusahaan manufaktur, kegiatan utama adalah mengubah bahan baku menjadi produk jadi, kemudian menjualnya. Sedangkan perusahaan dagang itu aktivitasnya adalah memperjualbelikan barang tanpa melakukan perubahan yang signifikan terhadap produk yang diperjualbelikan tersebut. Hal ini menjadikan perusahaan dagang tidak berhubungan dengan pembuatan anggaran produksi. Selanjutnya, ada jenis anggaran induk dalam perusahaan dagang. Itu ada anggaran operasional juga anggaran keuangan. Anggaran operasional terdiri dari 5, yaitu anggaran penjualan. Pada perusahaan dagang menyajikan informasi tentang estimasi jual barang dagang yang dijual berikut harga jualnya untuk satu periode anggaran. Yang kedua, anggaran pembelian barang dagang. Yang ketiga, anggaran biaya administrasi dan penjualan pada perusahaan barang dagang. Yang keempat, anggaran laporan atau laporan laba rugi pada perusahaan dagang. Yang kelima, anggaran laporan laba rugi pada perusahaan dagang. Sepertinya sama, 4 itu kayaknya. Selanjutnya ada anggaran keuangan, ada anggaran kas, ada anggaran kas perusahaan, dan anggaran neraca perusahaan dagang. Nah, selanjutnya ada penjelasannya, yaitu anggaran apa sih itu? Maaf itu nggak kelihatan. Anggaran pembelian barang dagang, yaitu anggaran yang menyajikan informasi tentang jumlah barang dagang yang dibeli berikut harga belinya untuk satu periode anggaran. Anggaran biaya administrasi dan penjualan adalah perusahaan dagangan adalah anggaran merencanakan secara lebih rinci mengenai biaya yang terjadi dalam lingkungan kantor administrasi dan biaya terkait kebutuhan perusahaan secara agregat, yaitu segala biaya terkait kepentingan pada para direksi dan stafnya, bagian keuangan, bagian administrasi, dan bagian biaya lainnya dalam menjalankan kegiatan perusahaan untuk menunjang usaha perusahaan di luar kegiatan pabrik. Selanjutnya ada anggaran laba rugi, itu adalah laporan perusahaan yang dapat membantu mengukur dan mengetahui kinerja perusahaan dalam satu periode. Yang kedua, anggaran perusahaan kas dan dagang. Anggaran kas perusahaan dagang adalah anggaran yang secara terperinci tentang jumlah kas beserta perubahan dari waktu ke waktu selama periode mendatang. Baik perubahan yang berupa permintaan kas maupun perubahan yang berupa pengeluaran kas. Selanjutnya ada anggaran neraca perusahaan dagang. Adalah anggaran yang mencerminkan estimasi semua jenis aset dan liabilitas yang dimiliki oleh perusahaan pada akhir periode. Sekian
penutup presentasi kami. Selanjutnya akan dialihkan kepada Nani. Silakan Nani. Sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya kami mohon maaf. Apakah ada yang bertanya? Iya, terima kasih banyak ya kelompok 6 sudah menyampaikan teorinya terkait anggaran perusahaan dagang. Teman-teman ada yang mau bertanya enggak? Ada yang mau bertanya? Nggak ada. Kalau nggak ada, ya udah ditutup aja. Nanti kita langsung bahas perhitungannya aja. Baik, sekian dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak ya. Tadi kelompok 6 ada Nani, Yeremia, Arisfa, Putri ya sudah menyampaikan teorinya. Saya hari ini juga mau ke dokter gigi, jadi gusinya lagi bengkak, jadi ya minta maaf ya kalau mungkin terlalu cepat atau gimana gitu. Ya, ini materinya udah ada yang baca belum semalam? Materi perhitungannya. Ya, kita bahas sama-sama aja ya. Kalau saya ada kesalahan menghitung, diberitahu aja ya. Karena saya juga semalam ngerjainnya sambil ngerasain sakit. Jadi takutnya ada yang salah menghitung, nanti dikasih tahu aja ya, kita koreksi sama-sama. Di sini ada perusahaan dagang PT Alfamart menyusun anggaran induk untuk triwulan kedua tahun 2021 yang disusun setiap bulan. Di sini ada data penjualan tahun sebelumnya, kemudian penjualan tahun berikutnya, ya tahun berikutnya di tahun 2021, dan kemudian ada kenaikan 5% ya, 5% dari penjualan tahun sebelumnya ya. Kemudian ada harga jualnya juga. Lalu ada informasi data neraca terakhir di bulan Maret ya, ini di triwulan 1. Kemudian di sini ada informasi pembelian dibayar lunas bulan berikutnya dan utang dagang di bulan Maret dibayar di bulan April. Kemudian persediaan barang dagangan akhir ditaksir 80% dari penjualan yang akan datang. Harga pokok barang dagangannya sebesar Rp15 per kilogram. Kemudian di sini ada informasi juga komisi penjualan sebesar 12,5% dari penjualan. Kemudian ada gaji penjualan ya setiap bulannya. Kemudian ada gaji administrasi ya dan depresiasi kantor. Nah, di sini kan ada penjualan dan administrasi. Itu penjualan dan administrasi itu bedanya apa? Ada yang tahu nggak? Penjualan dengan administrasi bedanya apa emang? Kia tahu Kia? Ada yang tahu? Bedanya penjualan dengan administrasi itu apa? Ayo. Ayo Kia, kenapa malu-malu? Coba apa pasti tahulah. Bu, saya menjawab. Iya Putri. Ya, yang saya tahu tuh kalau biaya penjualan semua yang berhubungan dengan biaya penjualan. Jadi yang dikeluarin sama seluruh
biaya yang dikeluarin seluruhnya oleh perusahaan. Nah, sedangkan kalau misalkan administrasi itu kayak biaya pengeluaran dikeluarin penjualan aja, kayak gaji pegawai gitu, kayak beban administrasi lainnya kayak gitu yang saya tahu. Terima kasih. Contoh kegiatan penjualan apa? Promosi gitu. Contoh kegiatan di penjualan apa? Coba Kia bisa melengkapi, Kia. Pemasaran sih Bu, biasa pemasaran, terus kayak iklan. Terus itu juga gaji juga termasuk biaya penjualan. Utilitas. Itu Bu yang saya tahu. Oke, ya. Ya, benar yang disampaikan oleh Putri ya. Jadi contoh kegiatan di penjualan itu ya promosi ya, pemasaran, pokoknya yang terkait dengan penjualan barang dagangan. Kalau administrasi itu biasanya terkait dengan pencatatannya ya, pembukuannya. Jadi berbeda antara penjualan dengan administrasi. Oke, kemudian ada informasi lagi bunga pinjaman jangka panjang per bulan 1.800 dan bunga utang segera lainnya sebesar 1% yang dibayar lunas pada akhir bulan April 2021. Kemudian ada PPh 35% ya pada bulan Juli 2021. Pertanyaannya, berdasarkan data tersebut, susunlah ada berapa nih? Ada yang pertama anggaran penjualan, yang kedua anggaran pembelian dan utang dagang, yang ketiga anggaran biaya penjualan, yang keempat anggaran biaya administrasi, dan yang kelima anggaran laporan laba rugi. Jadi cukup banyak juga ya, berarti ada 5 anggaran ya. Ini belum semuanya, tapi hanya sudah meliputi lah. Berarti ini yang ada di anggaran operasional ya. Yang kita mau kerjakan ini yang ada di anggaran operasional. Oke, nah kemudian cara menjawabnya. Ya, yang pertama anggaran penjualan, yaitu kita lihat penjualan tahun sebelumnya, tahun 2020, ya, dilihat dari informasi yang A, penjualan tahun 2020, bulan April 10.000, bulan Mei 10.500. Oke, yang Juni nanti aja kita kerjakan, ya, sekarang kita lihat April dan Mei. Oke, kemudian ada penambahan penjualan tahun 2021, yaitu ada kenaikannya 5% dari setiap bulan penjualan tahun sebelumnya. Berarti di sini ada tambahan atau kenaikan 5%. Ya, jadi 10.000 dikali 5%, bulan April 500 kilo, bulan Mei 10.500 kali 5%, 525. Nah, kemudian di total, ya, total penjualannya untuk April 10.500, kemudian untuk Mei 11.025. Ya. Nah, penjualan nanti yang bulan Juni belakangan aja. Sekarang kita bulan April dan Mei dulu ya. Jadi udah dapat nih total penjualannya ya. Dalam unit ya, masih dalam unit. Nah, kemudian dikali harga jual. Harga jualnya itu informasi dari yang A sebesar 25. Bulan April ya, berarti 10.500 kali 25 hasilnya 262.500. Kemudian yang bulan Mei 11.025 dikali 25 hasilnya 275.625 rupiah. Oke. Ya, jadi unit dikali harga jual ya. Nah, selanjutnya yang kedua, menyusun anggaran pembelian dan utang dagang. Nah,
Yang pertama yaitu penjualan bulan yang akan datang. Nah, kalau bulan April berarti kan bulan yang akan datang itu berarti bulan Mei. Nah, makanya di sini ya kita pakai yang penjualan di Mei 11.025 kilo. Nah, berarti kalau yang penjualan di bulan Mei ya yang akan datang berarti kita pakai data yang bulan Juni. Nah, makanya di sini kita baru membuat bulan Juni. Jadi kenapa kita menyusun bulan Juni? Nanti masuknya ke sini ya, ke anggaran pembelian ya. Nah, kemudian jadi untuk bulan Juni ya, penjualan di tahun sebelumnya ya itu kan tidak ada informasinya di soal. Jadi lihatnya dari sini ya, dari terakhir penjualan di bulan Mei ya. Penjualan di bulan Mei 11.025. Ya, jadi lihat penjualan bulan sebelumnya. Ya. Bulan sebelumnya ini kan bulan Mei, jadi 11.025. Kemudian ada kenaikan 5% ya. Terus kemudian di total hasilnya 11.576 dikali harga jual hasilnya segini. Ya, nah kemudian berarti ini kita udah dapat nih penjualan bulan Juni dalam unit yaitu 11.576. Kemudian dikali persentase taksiran persediaan akhir. Ini dari informasi yang C. Persediaan barang dagangan akhir ditaksir 80%. Ya. Nah, maka kemudian dikalikan ya hasilnya persediaan barang dagangan akhir. Oke, kemudian ditambah penjualan bulan ini. Ya, penjualan bulan ini dari yang anggaran penjualan. Ya, bulan April 10.500, bulan Mei 11.025. Oke, kemudian dijumlahkan hasilnya barang siap dijual. Kemudian dikurangi persediaan barang dagangan awal. Ya, persediaan barang dagangan awal itu rumusnya penjualan bulan ini dikali dengan persentase taksiran ya persediaannya. Ya. Nah, di sini persentase taksirannya itu sama seperti dengan persediaan akhir ya. Jadi awal dan akhir itu persentasenya sama. Nah, kemudian dikurangi maka hasilnya pembelian. Kemudian pembelian baru dikali harga pokok barang dagangan. Harga pokok barang dagangan ini per kilonya Rp15. Ya, kemudian dikalikan hasilnya pembelian ya. Nah, utang dagang ini sama seperti dengan pembelian. Kemudian kalau untuk pembayaran utang dagang ya. Pembayaran utang dagang. Nah, di sini utang dagang di bulan Maret dibayar di bulan April. Berarti utang dagang yang di akhir Maret 156.000 ya, bayar utang dagang berarti masuk ke bulan April ya 156. Kemudian yang bulan Mei juga begitu ya. Berarti utang dagang di bulan April dibayar di bulan berikutnya yaitu di bulan Mei 163.800. Kemudian HPP berarti penjualan bulan ini ya dikali dengan harga pokok. Di soal harga pokok Rp15. Kemudian persediaan akhir barang dagangan. Yaitu dari ini persediaan barang dagangan akhir dalam unit dikali harga pokok. Harga pokoknya Rp15. Sampai sini ada pertanyaan nggak?
Bu, Ada maaf yang tadi bingung? ini pembelian itu dapat dari mana, Bu? Tadi kurang jelas, putus-putus. Saya maaf. Oh, ini pembelian. Pembelian ini dari pembelian yang mana nih? Yang 10.920. Ya, 10.920. Ya Oh, itu, Bu. ini dari ini. Barang siap dijual dikurangi persediaan barang dagangan awal. Oke, Benar baik, nggak? Bu. Terima kasih. Jadi pembelian dalam unit, ya. Pembelian dalam unit itu barang siap dijual 19.320 dikurangi 8.400, jadi 10.920 dikali harga pokok Rp15, maka dapat pembelian dalam rupiah. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Ayo yang mau bertanya. Nggak ada? Kalau nggak ada, lanjut. Berarti selanjutnya yang ketiga, anggaran biaya penjualan. Ya, nah di sini penjualan di bulan ini, ya tahun 2021, ini dari sini, dari total penjualan, ya yang sudah dihitung di anggaran penjualan. Kemudian dikali persentase komisi informasi yang D, komisi penjualan 12,5% dari penjualan. Ya, persentase komisi 12,5%. Maka komisi penjualannya segini. Ya, ditambah gaji penjualan. Dari soal informasi yang D, gaji penjualan bulan April 3,5 dan untuk bulan Mei 4.000. Ya, nah kemudian tinggal dijumlahkan hasilnya biaya penjualan. Jadi komisi penjualan ditambah gaji penjualan hasilnya biaya penjualan. Ya. Selanjutnya yang keempat, anggaran biaya administrasi. Ini informasi dari soal yang E. Gaji administrasi setiap bulan sebesar 8.000 dan depresiasi kantor setiap bulan sebesar 5.000. Ya, 8.000 ditambah 5.000 hasilnya 13.000 berarti biaya administrasi. Selanjutnya yang terakhir anggaran laporan laba rugi. Ya, ini seperti biasa seperti kita menyusun laporan laba rugi. Yaitu yang pertama penjualan tahun ini, ya, ini dari anggaran penjualan, ya, dari total penjualan. Makanya di sini kalau sudah salah di anggaran penjualan, itu di anggaran berikutnya itu ada kesalahan. Jadi hati-hati, ya, hati-hati dalam menghitung masing-masing setiap anggaran supaya kesalahannya itu dapat dikurangi, dapat dicegah. Ya, karena saling berhubungan antara anggaran yang satu dengan anggaran yang lainnya. Nah, kemudian setelah penjualan diperoleh dari anggaran penjualan, lalu dikurangi harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan, ya, bisa kita lihat dari sini, dari anggaran pembelian, ya, HPP-nya. Oke, kemudian penjualan dikurangi HPP, dapatnya laba bruto atau laba kotor. Kemudian kita masukkan biaya penjualan, ya, dari anggaran biaya penjualan, kemudian biaya administrasi dari anggaran biaya administrasi, kemudian total biaya usaha. Di total nih, biaya penjualan ditambah biaya administrasi, ya. Nah, kemudian hasilnya positif, ya. Itu dari mana? Laba bruto dikurangi total biaya usaha. Ya, laba bruto dikurangi biaya penjualan dikurangi biaya administrasi. Hasilnya positif maka disebut laba usaha. Nah, kemudian ada biaya bunga, ya, biaya bunga utang jangka pendek dan
biaya bunga utang jangka panjang. Nah, biaya bunga utang jangka pendek ya. Ini informasi dari ini ya. Nih. Di informasi yang B di neraca yang bulan Maret ya 2021 utang segera lainnya. Utang segera lainnya itu termasuk kategori utang jangka pendek ya 12.000. Nah, kemudian bunganya bunga utang segera lainnya dari informasi yang F sebesar 1%. 1% dibayar lunas pada akhir bulan April 2021. Berarti 1% dikali 12.000. Ya, ini dibayar di bulan April. 1% dikali 12.000 dibayar di bulan April. Nah, kemudian yang bulan Mei tidak ada informasi apa-apa, maka 0. Bulan Mei sudah tidak ada biaya bunga utang jangka pendek. Kemudian biaya bunga utang jangka panjang itu informasi yang F. Bunga pinjaman jangka panjang per bulan sebesar 1.800. Maka setiap bulan April 1.800, bulan Mei 1.800. Kemudian di total ya, biaya bunga utang jangka pendek ditambah biaya bunga utang jangka panjang. Lalu hasilnya kalau positif berarti disebut laba sebelum pajak. Ya, jadi laba usaha ya dikurangi biaya bunga jangka pendek dikurangi biaya bunga utang jangka panjang, maka hasilnya laba sebelum pajak. Baru dikurangi pajak penghasilan. Dari informasi yang G, pajak penghasilan 35% dibayar pada bulan Juli 2021. Ya. Dikurangi pajak penghasilan 35% dikali laba sebelum pajak. Hasilnya positif, maka disebut laba bersih setelah pajak. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan enggak, teman-teman? Yang mau bertanya? Iya, Kia. Apa? Berisik banget. Anggaran penjualan itu Bu, itu bagusnya penjualan itu di bulan itu aja ya Bu, kalau misalnya ada koma. Ibu masih di mute, Bu. Oke, ya jadi kalau misalnya dalam unit quantity itu kalau bisa dibuletin karena kan barang ya. Tapi kalau dalam rupiah itu komanya ditulis full aja gitu. Tapi kalau misalnya kebanyakan ya maksimal 4 angka di belakang koma. Gitu ya. Jadi kalau unit kalau misalnya udah 0,5 ya dibuletin aja ke atas. Tapi kalau masih di bawah 5 ya dibuletin aja ke bawah. Kayak gitu. Jadi nggak masalah kok ya, beda belakangnya doang gitu. Yang penting kan depannya pasti sama. Ya. Soal tugas sama seperti PowerPoint dan saya ngubahnya tidak banyak, ngubahnya hanya yang quantity aja. Ya, selebihnya semuanya sama tapi tetap beda quantity berarti beda hasil juga kan. Ya, jadi memang harus dihitung dari awal, dari anggaran penjualan. Ya. Baik, terima kasih Bu. Oke, Kia. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Nggak ada, kita bahas kuis ya, kuisis.
Nanti hasil kuisisnya dari pertemuan pertama sampai ke 15 nanti saya kasih tahu di grup ya. Siapa yang hasilnya bagus, mudah-mudahan ntar saya bisa memberikan rezeki ya, berbagi sedikit rezeki supaya kalian biar tambah semangat belajar. Oke, pertanyaan pertama. Perbedaan antara perusahaan dagang dengan perusahaan manufaktur terletak pada kegiatan operasional. Kemudian pertanyaan kedua, pada perusahaan manufaktur kegiatan utamanya adalah mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Kemudian pertanyaan ketiga, pada perusahaan manufaktur, kegiatan utamanya adalah mengubah bahan baku menjadi produk jadi, kemudian menjualnya. Kemudian yang keempat, pada perusahaan dagang, aktivitasnya adalah memperjualbelikan barang tanpa melakukan perubahan yang signifikan terhadap produk yang diperjualbelikan tersebut. Yang kelima, hal ini menjadikan perusahaan dagang tidak berhubungan dengan pembuatan anggaran produksi. Ya, jadi di perusahaan dagang tidak ada anggaran produksi. Anggaran produksi hanya ada di perusahaan manufaktur. Kemudian yang keenam, anggaran penjualan pada perusahaan dagang yaitu menyajikan informasi tentang estimasi jumlah barang dagang yang dijual berikut harga jualnya untuk satu periode anggaran. Pertanyaan ketujuh, anggaran pembelian barang dagang adalah anggaran yang menyajikan informasi tentang jumlah barang dagang yang dibeli berikut harga belinya. Namanya pembelian berarti harga beli. Ya, kalau anggaran penjualan berarti harga jual. Kemudian pertanyaan ke-8, laporan perusahaan yang dapat membantu mengukur dan mengetahui kinerja perusahaan dalam satu periode, yaitu anggaran laporan laba rugi pada perusahaan dagang. Kemudian yang ke-9, anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang jumlah kas beserta perubahan dari waktu ke waktu selama periode mendatang, baik perubahan yang berupa permintaan kas maupun perubahan yang berupa pengeluaran kas disebut anggaran kas perusahaan dagang. Kemudian pertanyaan ke-10, anggaran biaya administrasi dan penjualan pada perusahaan dagang adalah anggaran yang merencanakan secara lebih rinci mengenai biaya yang terjadi dalam lingkungan kantor administrasi perusahaan. Harusnya sih ini nggak ada kata penjualan sih harusnya. Harusnya anggaran biaya administrasi aja. Oke. Kemudian yang belum absen, Elizabeth Christian, Muhammad Felix, Elizabeth Catherine, Raymond, Restu. Ya, silakan absen dari sekarang. Nah, untuk kisi-kisi UAS, seperti biasa, ini nanti, bukan nanti sih, hari ini saya kirim ke grup WA, ya, kisi-kisinya. Jadi ditunggu aja di grup. Ya, sekalian nanti saya kasih tahu pemenang kuisisnya ya dari pertemuan pertama sampai ke 15. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Kalau nggak ada, oke, open kamera. Kita foto bersama. Ini kita nggak ada makan-makan bareng. Nggak ada makan online. Oke, open kamera. Tapi kasus kalian ada yang vaksin lagi nggak? Vaksin booster? Ada, Bu. Belum, Bu. Ada, Bu. Kedua aja belum, Bu. Bu. Belum, Bu. Belum di sini udah ada tapi belum vaksin, Bu. Tapi kalau kalian vaksinnya kayaknya khusus Sinovac doang deh. Iya, Bu, Sinovac sama Astra. Saya Sinovac. Astra juga ya, Bu?
Hmm, pokoknya kalau yang vaksin terakhir apa Pfizer itu nggak ada ya, nggak ada. Wah, nggak ada booster ya, Bu? Soalnya saya Pfizer. Belum, Bu. Belum 6 nggak ada bulan sih, soalnya. Oh gitu. Oh. Iya, kalau nggak salah sih Kia nggak ada Pfizer sama Moderna itu kayaknya nggak ada vaksin booster gitu. Yang itu paling cuma Sinovac sama Astra kali ya. Ya vaksin mulu ya. Oke, kita foto bersama 1, 2, 3. Oke, ya. Ada pertanyaan lagi nggak nih? Jangan nanya jawaban UAS ya. Kalau jawabannya ya kalian kerjakan sendiri. Pokoknya ntar dikasih tahu kisi-kisinya. Ya. Kisi-kisi, Bu. Terus pesan saya jangan ada yang apa namanya susulan ya. Kalau susulan nanti beda lagi soalnya. Terus biasanya ya lebih sulit soalnya daripada yang UAS biasa. Ya, jadi diusahain semuanya. Ya, kalaupun lagi nggak enak badan ya tetap harus submit gitu ya. Dan waktunya berapa sih? 2,5 jam ya? Ya, 2,5 jam. Seperti biasa, 7:30 sampai jam 10 pagi. Nanti saya juga kalau misalnya ada kendala jaringan atau apa ya nanti bilang aja ke saya. Nanti saya tanya apakah ada perpanjangan waktu, tapi mudah-mudahan sih ini ya apa namanya cukup waktunya segitu, bisa langsung submit gitu. Terus bagi yang belum ngumpulin tugas dari pertemuan pertama ya sampai sekarang itu bisa japri WA ke saya kalau memang masih mau ada nilai tugasnya ya. Kan sayang banget nih udah bayarnya mahal gitu kan, terus kalau nggak dapet nilai yang maksimal kan kasihan kan orang tua yang udah ngebiayain gitu. Jadi ya pokoknya saya masih kasih kesempatan sebelum UAS bagi yang mau ngumpulin tugas silakan japri ke saya ya, karena saya udah ngingetin terus tuh ya, tiap minggu ngingetin. Tapi ya ada aja nih seperti siapa kalian ini nggak sih, Raymond nggak ada kabar, Susana Rati itu mereka masih pada kuliah nggak sih? Masih, Bu. Masih, Oh, Bu. kalau kelas yang lain dia ngikut? Kadang-kadang, Bu. Jarang-jarang. Kemarin Raymond ikut presentasi, Bu. Iya, Bu. Oh, iya tapi kok mereka nggak apa ya, nggak ada yang ngabarin ke saya misalnya, Bu saya belum ngumpulin tugas ini gitu. Ini pokoknya Raymond, Susana Rati, ya, terus sama Lili juga beberapa ada yang belum nih. Nggak tahu ntar nilai tugasnya gimana nih kalau nggak ngumpulin. Nanti takutnya kok nilai tugasnya kecil, ya habis gimana kalau ngumpulinnya cuma sekali? Ya berarti hasilnya kecil dong, gitu. Makanya coba kalau misalnya kalian ada apa teman dekatnya Raymond atau Susana Rati, ya siapa yang teman dekatnya bisa disampaikan. Kita tuh mendekatnya Rati, Bu, sama Raymond. Gini banget, Bu, gini pokoknya mah. Mereka tuh kerja ya? Git, mereka kerja, Git. Kurang tahu, tapi kalau Raymond kerja katanya sih, Bu. Raymond kerja sih, Bu. Oh, iya. Bu tugas 15 malam ini, Bu. Oh iya, Bu. Masa sih? Iya, iya. Nah, itu. Iya, Bu. Deadline-nya malam ini, masa, Bu? Masa? Iya. Tanggal sekarang. Gak panik. Sorry, saya semalam sambil sakit ini sih gusinya, jadi nggak ini. Makanya ada uploadnya kemalaman. Masa sih bentar. Aduh. Iya, soalnya saya buka malam belum ada tuh, Bu. Asik. Iya, dari kemarin tuh nggak apa namanya
ngurusin gusi mulu. Oh, GWS Bu. Padahal juga masih banyak kerjaan, tapi ada aja alangannya. Pengen cepet-cepet. Oh iya ya, tanggal 25 semua. Ya, gimana sih? Aduh. Oke, ya. Udah saya ganti tanggal 31. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada. Udah, Bu. Aman, Bu. Aman, Terima Bu, kasih, aman. Bu. Oke, semester Aman, depan aman. semester depan kita ketemu lagi nggak nih? Ketemu, Ya, Bu. kemungkinan Harus 100% ketemu, ketemu. Bu. Aduh, ketemu Bu. Harus dulu. Harus 9,9% sih, Bu. Iya, pokoknya. Masih mau lagi. Mau, Wes, Mau. mau dong, Bu, mau. Cuma saya lihat jadwalnya dulu sih, kalau nggak bentrok sama kampus yang lain ya mungkin bisa gitu. Soalnya Sampai kan ini, semester 7, Bu. harus waduh, bisa sih, Bu. harus bisa. Ya pokoknya nanti kalian kalau udah sampai skripsi, kalau misalnya butuh apa-apa, misalnya butuh belajar olah data atau apa gitu ya, jurnal atau apa, ya boleh WA ke saya, atau kalau perlu pakai penelitian saya, ya ada di Google Scholar, itu kalian bisa lakukan penelitian ulang gitu. Nanti tanya aja ke saya, ini datanya gimana, pokoknya boleh sharing ya gitu. Saya malah lebih senang ada mahasiswa yang pakai penelitian saya. Jadi biar banyak citasinya gitu ya, biar meningkatkan publikasi gitu. Pokoknya mah ya pokoknya ngajar nggak ngajar, ketemu nggak ketemu, tetap kita komunikasi ya gitu. Terus Bu. Siap, Bu, grup di rumah. grupnya dibubarin apa enggak? Jangan, Bu. Oh jangan. Jangan, Bu. Jangan. Oh ya udah ya, Kalau berarti enggak bikin itu aja, Bu. Grup lagi, ganti aja namanya bimbingan skripsi gitu. ya bisa aja. Masuk, Pak Eko. Ya, pokoknya nggak beda jauh kok skripsi antara satu kampus dengan kampus yang lain, itu kan pasti sama lah, butuh jurnal, olah data, turnitin gitu kan. Gitu. Jadi tinggal tergantung dosennya mau ngajarin apa enggak gitu kan. Kadang ada mahasiswa suruh belajar sendiri gitu kan. Tapi kalau bimbingan saya sih ya saya ajarin gitu. Karena kan ya tanggung jawab dosen pembimbing gitu kan. Gitu. Ya, pokoknya nanti saling berkabar aja ya kalau ini memang butuh apa-apa ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Itu aja ya pesan dari saya. Jaga kesehatannya, jaga ibadahnya, dan tetaplah memberikan yang terbaik ya, saling bantu semua orang ya, supaya kebaikan kembali lagi ke diri kita, supaya kita juga dimudahin segala urusan kita ya, dilancarin. Amin. Semoga semuanya sukses ya. Amin. Amin. Oke, terima kasih banyak semuanya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan selama ini ya, selama 1 semester. Kalau ada kesalahan dalam materi atau sikap atau ucapan atau lagi kesel ya. Ya pokoknya manusia lah. Ya, kita semua ada kelebihan, ada kekurangan. Oke, terima kasih banyak ya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Selamat Bu. pagi. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Duar. Di stop recording.